Selamat pagi teman-teman pemuda yang dikasihi Tuhan. Bersyukur pada Tuhan karena kemurahan dan kasih-Nya kita boleh berkumpul kembali hari ini dalam ibadah pemuda. Mari kita memulai ibadah kita hari ini dengan hati yang penuh sukacita. Kita menyanyikan lagu Berhimpun Semua. Berhimpun semua menghadap Tuhan, dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Hormati namanya serta kenangkan mujizat yang sudah dibuatnya. Hendaklah terus syukurmu kau nyatakan di jalan hidupmu seluruhnya. Kebaktian ini berlangsung karena pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Amin, amin, amin. Salam sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan beserta saudara. Umat pemuda yang dikasihi Tuhan, sebagai warga negara Indonesia, kita sudah terbiasa hidup dalam perbedaan. Baik perbedaan ras, suku, maupun agama. Begitupun dengan kehidupan bergereja. Tidak jarang kita menemukan perbedaan pendapat, latar belakang, maupun budaya antar sesama umat Kristen. Perbedaan ini seringkali menjadi potensi pemecah belah gereja. Padahal, kita semua telah menerima kasih Allah yang sama, kasih yang bersumber dari Bapa kita. Dalam ibadah minggu ini, kita akan diajak untuk kembali merefleksikan hakikat kita sebagai satu gereja yang dipersatukan dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Melalui tema United in Christ, kita akan diajak untuk bertumbuh bersama sebagai satu kesatuan yang saling melengkapi. Sebagai ayat pembuka ibadah kita pada hari ini, diambil dari Roma 12 ayat 5 yang berbunyi demikian. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Kasih Allah pengikatnya bagi kita umatnya. Kita disatukan oleh Roh Allah, kita satu di dalamnya. Mari kita bernyanyilah, mari nikmati kasih-Nya, mari gandeng tangan agar dunia tahu kita satu di dalamnya. Teman-teman, mari kita datang ke hadirat Allah, kita membawa dan mengakui segala dosa dan kesalahan yang telah kita perbuat. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, dalam kerendahan hati kami datang ke hadirat-Mu untuk mengakui segala dosa yang kami perbuat. Seringkali dalam hidup kami belum dapat bersikap adil satu terhadap yang lain. Tidak jarang kami membeda-bedakan orang berdasarkan latar belakang, suku, agama, dan ras. Tidak hanya itu, bahkan dengan sesama umat percaya,
kami seringkali mudah dipecah belah oleh perbedaan. Kami lebih mementingkan ego dibandingkan memperjuangkan kesatuan. Kami memiliki banyak berhala dalam hidup kami yang tanpa kami sadari menjauhkan kami dari kasih. Kami hidup penuh pergumulan, padahal seharusnya kami dapat hidup dalam damai. Ampunilah kami ya Bapa, pulihkanlah hati kami, dan jauhkanlah kami dari segala yang jahat. Berikan kami keberanian untuk melakukan hal yang benar sesuai teladan-Mu, agar nama-Mu dipermuliakan lewat hidup kami. Inilah doa kami yang kami alaskan dalam nama-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi paduku, jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berkesah, pikiran dan tuturku bercela, ampunilah. Dan hari ini aku bersembah serta padamu Bapa berserah, berikan daku kasih-Mu mesra. Amin, amin. Bagi setiap orang yang telah mengaku dosanya di hadapan Allah, diberikan berita anugerah yang diambil dari Kolose 3 ayat 13 yang berbunyi demikian. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Rekan-rekan yang terkasih, mari kita menyiapkan hati dan diri kita untuk mendengar firman Tuhan melalui doa. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur karena kasih-Mu telah mengikat kami sehingga kami hari ini dapat bersama-sama bersekutu dalam kebaktian pemuda. Dan hari ini ya Tuhan, kami datang kepadamu sebab kami rindu untuk mendengar firman Tuhan. Firman yang merupakan pernyataan kasih-Mu kepada kami, firman yang kiranya akan memandu kehidupan kami. Kiranya Engkau yang menyertai hamba-Mu yang akan memberitakan firman, dan juga setiap kami yang akan merenungkan firman ini. Sehingga firman ini benar-benar menjadi inspirasi bagi kami, dorongan bagi kami melanjutkan kehidupan di tengah dunia ini. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup kami berdoa. Amin. Injil Tuhan Yesus Kristus yang menjadi bacaan kita pada hari ini menurut Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai 17. Saya akan membacakan untuk kita semua. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu, tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh.
Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah buat setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan hobi mempraktikkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Rekan-rekan pemuda yang terkasih, apa sih yang kita rasakan kalau ada tokoh terkenal atau tokoh publik yang punya banyak follower, ternyata tiba-tiba memfollow akun Instagram kita? Tentunya kita bakal kaget tapi sekaligus senang banget. Di-follow oleh sosok yang terkenal atau sosok yang populer menjadi kebanggaan tersendiri. Mungkin bisa dibilang itu menjadi kehormatan bagi kita sekaligus privilege tersendiri. Bagaimana kerennya kita diajak menjadi sahabat dari orang yang terkenal. Lalu bagaimana perasaan kita ketika Yesus yang adalah raja di atas segala raja mengajak kita menjadi sahabatnya? Itulah yang dinyatakan dalam bacaan Injil kita hari ini. Dalam Yohanes pasal 15 ayat 14 yang tadi kita baca, Yesus berkata, kamu adalah sahabatku. Dan juga ia menegaskannya kembali di ayat yang ke-16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Kedua ayat ini membuat saya terhenyak. Bagaimana Yesuslah yang justru memilih kita untuk menjadi sahabatnya. Dan tindakan ini justru ia lakukan saat dia mengerjakan karya keselamatannya untuk kita semua. Dengan menggunakan term sahabat, ungkapan sahabat, kita mendapati bahwa karya keselamatan dan pemulihan yang ia lakukan justru terjadi saat dia mau dekat dengan kita, saat dia mau menjadi sahabat kita, saat dia mau menjadi sohib kita. Dan bahkan yang menariknya lagi, dia bukan hanya mau dekat dengan satu atau dua orang, satu komunitas atau dua komunitas tertentu. Tapi dia mau dekat dengan semua manusia. Singkatnya, dia menjadikan semua orang sebagai sahabatnya. Baginya semua orang adalah sahabatnya. Itu artinya kita semua adalah sahabatnya Kristus. Tindakan Kristus inilah yang membuat semua orang kemudian memiliki status yang sama. Kita memiliki status sebagai sahabatnya Kristus. Saya sahabatnya Kristus. Rekan-rekan pemuda sahabatnya Kristus. Dan status inilah yang kemudian menjadi alasan mengapa kita dipersatukan di dalam Kristus. United in Christ. Seperti tema kebaktian kita pada hari ini. Kita dipersatukan di dalam Kristus karena Kristus yang menjadikan kita dan semua orang menjadi sahabatnya. Dekat dengannya kemudian berarti juga dekat dengan sahabat-sahabatnya. Maka kita hanya bisa menikmati keindahan persahabatan jika kita juga bersedia menikmati
kebersamaan dengan sahabat-sahabat Kristus yang lainnya. Rekan-rekan pemuda, di dalam Alkitab diceritakan ada banyak orang yang gagal menikmati kehadiran Kristus di dalam hidupnya. Kehadiran Kristus sebagai sahabat di dalam hidup mereka. Mengapa? Karena mereka tidak sudi untuk dekat dengan sahabat-sahabat Kristus yang lain. Contohnya saja yang paling jelas adalah orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka gagal percaya bahwa Yesus adalah Mesias yang akan memulihkan, yang akan menyelamatkan. Karena apa? Hanya karena Yesus sering bersahabat dengan orang-orang yang mereka anggap berdosa. Rekan-rekan pemuda, ini menjadi alarm untuk kita. Bangga dan bersyukur menjadi sahabat Kristus seharusnya mendorong kita juga untuk menyadari bahwa kita juga telah dipersatukan dengan semua orang tanpa terkecuali. Sebab Yesus memandang semua orang sebagai sahabatnya. Tentu ini membuat status kita sebagai sahabat Kristus tidak diartikan bahwa kita lebih spesial dan lebih istimewa dibanding orang lain yang belum mengenal keselamatan di dalam Kristus. Bukan berarti juga kita memiliki status yang lebih tinggi dibanding yang lain. Karena Tuhan Yesus bersedia menjadi sahabat bagi semua orang. Bahkan dia juga bersedia menjadi sahabat untuk orang-orang yang mungkin belum mengenal keselamatan di dalamnya. Seharusnya kebanggaan kita sebagai umat pilihan bukan karena kita masuk golongan terpilih lalu ada orang lain yang tidak termasuk dalam golongan terpilih. Bukan seperti itu. Kebanggaan kita menjadi umat pilihan seharusnya terletak pada kemauan Kristus yang menjadikan kita sahabatnya. Walaupun kita sebenarnya jauh dari kata layak. Sama seperti pembukaan tadi ketika kita bicara ada orang yang terkenal mau follow kita. Siapa sih diri kita tapi kok mereka mau jadi sahabat untuk kita. Seharusnya itulah yang menjadi kebanggaan kita. Oleh karena itu teman-teman, kita tidak semestinya menganggap diri lebih baik. Apalagi menganggap diri yang paling baik. Apalagi jika kita sambil membanding-bandingkan agama kita dengan agama lain. Mencari-cari kejelekan agama lain. Bahkan sampai mencari-cari kesalahan mereka. Atau bahkan menyatakan kelompok agama lain, kelompok lain yang berbeda dengan kita sebagai kelompok yang sesat. Ingat, Kristus saja mau menyediakan dirinya menjadi sahabat bagi semua orang. Masakan kita justru menghujat pihak yang berbeda dengan kita. Rekan-rekan, inilah poin pertama kita dalam perenungan hari ini. Saat kita menyadari diri sebagai sahabatnya Kristus. Poin pertama ini bicara bahwa jangan sampai kita merasa diri yang paling spesial dengan status ini. Dan kesadaran ini justru yang bisa membuat kita bisa menjaga kesatuan di dalam Kristus. Malah sebagai sesama sahabat Kristus, sudah semestinya kita seperti Yesus yang mau mengorbankan nyawanya. Mengorbankan sesuatu yang paling berharga. Seperti yang ia ungkapkan di ayat 13, bahwa seorang sahabat mau mempertaruhkan nyawanya, mau menyerahkan nyawanya untuk sahabatnya. Maka marilah kita juga mau mengorbankan diri untuk tidak merasa diri yang paling berharga. Merasa diri yang paling spesial, lebih spesial dibanding orang lain, dibanding komunitas lain, dibanding kelompok agama lain. Kerendahan hati itu, kebersediaan itulah menjadi upaya kita sedang menjaga kesatuan di dalam Kristus. Itu yang pertama. Lalu poin yang kedua, saya mengajak kita semua melihat kembali di ayat 14. Di ayat 14, ketika Tuhan Yesus menyatakan, "Aku adalah sahabatmu." Ada lanjutannya. Ia melanjutkan, "Jika kamu mau berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu." Apa artinya ini rekan-rekan? Ternyata sahabat Kristus ini bukan soal status. Tapi ini soal perbuatan, tapi ini soal action. Dan di dalam perspektif kita semua yang adalah sahabat
Kristus. United in Christ, dipersatukan di dalam Kristus. Bukan lagi bicara soal kita harus menjadi satu kelompok, kita harus menjadi satu gereja, kita harus menjadi satu denominasi. Tapi apakah kita mau bergerak, mau berbuat bersama, mau action bersama? Inilah poin kedua dari perenungan kita hari ini. Kita mau bergerak bersama, mau mengambil action bersama. Teman-teman, saya teringat bahwa Dewan Gereja-Gereja Dunia, WCC, dalam sidang raya di Busan tahun 2013 yang lalu, dalam semangat ekumenis, dalam semangat kesatuan gereja, dia mengubah spiritnya. Dari staying together menjadi moving together. Dari berdiam bersama menjadi bergerak bersama. Dan inilah yang memang menjadi catatan, inilah yang menjadi perenungan kita. Ketika kita bicara soal united in Christ. Apakah kita mau bergerak bersama? Saya jadi teringat kisah teman-teman dengan tim Gerakan Kemanusiaan Indonesia yang beberapa waktu lalu melayani di NTT ketika ada bencana alam di sana. Dan memang tim Gerakan Kemanusiaan Indonesia ini menjadi salah satu tim yang muncul pertama di NTT, bahkan di daerah-daerah yang saat itu belum terjangkau oleh pihak-pihak lain. Kenapa bisa seperti ini? Dalam salah satu sharingnya di jemaat kami, tim GKI menyatakan pada saat itu karena apa? Karena memang kita bekerja sama dengan orang-orang, dengan masyarakat yang ada di sana. Bahkan bukan hanya dengan gereja, tapi kita juga bekerja sama dengan pesantren, dengan lapisan masyarakat lain yang ada di sana. Moving together, bergerak bersama. Dan disitulah tercipta United in Christ. Maukah kita menjaga persatuan ini ketika kita mau bergerak bersama? Itulah perenungan kita yang kedua. Dan yang ketiga, saya ingin mengajak kita semua melihat kembali ayatnya yang ke-15. Di ayat yang ke-15 ketika Yesus menyatakan kembali bahwa dia adalah sahabat untuk kita semua. Menjadi sahabat bagi dia melanjutkan kalimatnya, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Apa artinya ini? Ayat ini ingin menyatakan dimensi lain dari persahabatan, yaitu apa? Keterbukaan. Dan inilah poin ketiga dalam perenungan kita hari ini. Status sebagai sahabatnya Kristus menyadarkan kita bahwa kesatuan hanya dapat dicapai saat kita mau saling membuka diri satu sama lain. Dan hal ini bukankah memang nyata dalam kehidupan kita sehari-hari? Kita hanya bisa bersatu kalau kita mau saling terbuka. Contohnya bagi teman-teman yang sedang menjalin hubungan pacaran. Keterbukaan menjadi satu hal yang penting, bukan? Kalau sepasang kekasih justru saling menutupi satu sama lain, saya yakin hubungannya nggak akan berlangsung lama. Akan sulit untuk masuk ke dalam bahtera pernikahan, untuk bersatu menjadi satu daging. Demikian juga dengan kita dalam kehidupan sehari-hari. Apakah dengan sesama kita, sesama yang telah dipersatukan sebagai sahabatnya Kristus, kita mau terbuka satu sama lain? Terbuka artinya tidak memendam sendiri. Kita sering terjebak untuk memendam rasa kesal, marah, kecewa demi menjaga damai. Udah deh, biarin aja supaya nggak pecah. Tapi apa yang terjadi kemudian? Hal-hal itu malah menumpuk dan ketika kita nggak tahan, pecah dan akhirnya hubungan sulit untuk diselamatkan. Memang keterbukaan kadang menyakitkan. Tapi lebih menyakitkan jika kita merasakan perpecahan. Dan perpecahan itu tidak bisa kita lagi. Tidak bisa kita selamatkan lagi. Lebih baik sakit sedikit lalu cepat diobati. Daripada sakitnya udah banyak dan susah untuk diobati. Lebih baik kita terbuka dari awal. Daripada nanti malah susah untuk diobati. Disinilah kita akan menyadari bahwa memang keterbukaan merupakan benih dari persatuan. Persatuan yang tidak sementara, tapi persatuan yang lebih kekal. Teman-teman pemuda, sekali lagi tentu kita bangga dan mendapatkan privilege saat Tuhan Yesus menyebut kita sahabat. Namun ingatlah
saat mengerjakan karya pemulihannya, ia bersedia menjadi sahabat bagi semua orang. Maka pemulihan dari Kristus hanya bisa kita rasakan ketika kita juga bersedia menjaga persatuan dengan orang-orang yang dipersatukan sebagai sahabatnya Kristus. Dan hari ini kita belajar untuk berlatih, untuk menjaga persatuan ini. Yang pertama, jangan menganggap diri yang paling spesial sebagai yang paling utama. Yang kedua, tadi kita ingatkan united in Christ. Artinya kita mau bergerak bersama. United in Christ bukan bicara soal staying together, tetapi moving together. Dan yang ketiga, mari kita saling terbuka karena keterbukaan adalah benih dari persatuan. Pada saat itulah kita semua menjadi sahabat-sahabat Kristus yang menjaga persatuan yang telah Ia nyatakan untuk kita. Mari teman-teman, kita bersama-sama menjaga anugerahnya yang luar biasa ini, yang telah mempersatukan kita, yang telah memulihkan kita. Jangan sampai kita terlewat akan anugerahnya ini hanya gara-gara kita tidak mau dipersatukan dengan orang-orang yang berbeda dengan kita. United in Christ mengundang kita untuk menjadi sahabat bagi semua orang. Sebab Dialah yang telah mengundang kita, telah memilih kita menjadi sahabatnya. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman, kini tiba saatnya kita untuk memanjatkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang ke hadirat-Mu saat ini untuk memanjatkan doa syafaat kami. Kami berdoa untuk setiap orang yang terkena dampak virus corona, baik yang masih menjalani perawatan karena masih dinyatakan positif, maupun setiap orang yang harus menjalani perawatan lanjutan meski telah dinyatakan negatif. Tuhan berikan kekuatan dan pengharapan bagi mereka untuk dapat menjalani situasi yang tidak mudah ini. Kami juga berdoa untuk setiap orang dan keluarga yang harus kehilangan orang yang dikasihinya karena terdampak virus ini. Tuhan berikanlah kekuatan dan penghiburan dalam hati setiap mereka untuk dapat tetap melangkah maju, melanjutkan hidup, dan melewati situasi yang sulit ini. Kami juga berdoa untuk proses pemberian vaksin yang sudah berjalan saat ini. Tuhan pimpin dan berkati setiap orang yang berperan di dalamnya, supaya proses ini bisa terus berjalan dengan baik. Pada kesempatan ini kami juga ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan tempatkan kami di negeri Indonesia. Kami berdoa agar Tuhan selalu mengiringi langkah para pemimpin negeri ini. Kami juga percaya ada hal yang Tuhan inginkan dan percayakan kami lakukan di negeri ini. Biarlah kami dapat menjadi perpanjangan tangan-Mu bagi kemajuan negeri ini dari hal-hal yang terkecil sekalipun. Kami juga ingin berdoa untuk komunitas di gereja ini ya Bapa. Kami bersyukur untuk setiap pertumbuhan rohani yang Tuhan boleh berikan dalam komunitas kami sampai saat ini. Biarlah melalui hidup kami, semakin banyak orang yang dapat mengenal-Mu dan merasakan kasih-Mu. Bapa, kami juga ingin berdoa untuk Pendeta Elizabeth Hasikin,
Pendeta Gloria Tesalonika, dan Pendeta Naya Widiawan beserta keluarganya. Kiranya Tuhan menyertai setiap langkah pelayanan mereka, dan kiranya perlindungan-Mu selalu menaungi mereka. Biarlah firman Tuhan dapat terus tersampaikan kepada setiap orang yang Tuhan percayakan dalam perjalanan pelayanan mereka. Kami juga berdoa untuk situasi dan pergumulan yang sedang dihadapi setiap umat pemuda saat ini, baik dalam hal mencari pekerjaan, merintis usaha, membina hubungan, menjalani tanggung jawab yang Tuhan percayakan, melewati situasi-situasi sulit, dan setiap pergumulan lainnya yang sedang dihadapi. Tuhan pimpinlah hati kami, berikan hikmat dan kebijaksanaan untuk kami dapat menentukan langkah yang membawa kepada damai sejahtera. Inilah doa syafaat kami ya Bapa, dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita mengucap syukur dengan memberi persembahan. Nat persembahan diambil dari 2 Korintus 8 ayat 12 yang berbunyi demikian. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Langit bumi ciptaannya mencerminkan kuasanya, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Umatnya dibebaskannya untuk hidup bersejahtera, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Mari kita berdoa. Ya Bapa, Tuhan yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, kami berterima kasih atas kesempatan untuk mengungkapkan rasa syukur kami dalam bentuk persembahan materi ini. Perkenankan persembahan ini dan berkati pengelolaannya yang hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Ajar kami terus untuk memberikan yang terbaik dan juga kesanggupan untuk memberikan hidup kami sebagai persembahan yang kudus bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Yesus telah bangkit di dalam kemuliaannya. Haleluya, haleluya. Kita bersyukur menghayati kemenangannya. Haleluya, 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 haleluya. Kasih besar Allah berwujud dalam anaknya. Haleluya, haleluya. Kita dijadikannya warga kerajaannya. Haleluya, 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 haleluya. Teman-teman pemuda, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus
Terpujilah Tuhan. Dan kini kita bersama-sama menyambut berkat penyertaan Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera kini dan selama-lamanya. Haleluya. Amin.